kisaran 3 jam sebelum keberangkatan kita sampai di bandara. Berarti sekitar jam 4 ya, jam 4-an. Nah, di sini aku mau informasi bahwa ada 2 koper yang akan dibawa oleh dari Safina. Yang pertama adalah koper besar, yang satu lagi adalah koper cabin. Koper yang kecil sama ada yang koper yang besar. Untuk koper besar itu yang akan masuk ke dalam bagasi. Nah, di dalam bagasi, untuk peraturan masuk ke dalam bagasi itu ada beberapa peraturan yang harus dijalanin, dan di koper cabin pun juga yang kecil ada yang harus juga peraturan yang harus dijalani. Untuk yang pertama, buat teman-teman yang biasanya membawa power bank atau daya baterai atau baterai apapun, itu disarankan tidak masuk ke koper yang besar. Tolong diingat teman-teman semuanya, tidak ada power bank di cover yang besar, karena itu nanti akan mempengaruhi penerbangan. Kalau katanya orang-orang airline, ada kelistrikan atau apapun itulah yang akan mempengaruhi di penerbangannya mereka. Yang itu yang pertama. Benda-benda tajam kayak misalkan biasa buat laki-laki ini kayak silet atau membawa gunting kuku untuk perempuan, atau ada yang membawa misalkan gunting atau mau gunting apa kalau untuk laki-laki gitu ya. Intinya adalah benda-benda tajam itu masuknya ke dalam bagasi. Jadi jangan dimasukkan ke koper cabin, koper kecil. Nah, itu yang pertama, yang koper besar. Kalau untuk koper cabin ada batas maksimal cairan yang harus dibawa di dalam koper cabin. Jadi nanti akan ada pengecekan oleh tim bandara keamanannya, namanya AFSEC. Nanti akan disuruh dibuang. Jadi ada teman-teman biasa ada yang membawa parfum kah, atau air putih, odol, sampo, macam-macam yang kayak deodoran atau apa, itu bisa dimasukkan ke dalam koper yang besar. Jadi maksimal di koper cabin itu 100 ml dan tidak ada benda-benda tajam. Plus ada kayak misalkan hal-hal gunting dan segala satu tidak ada lagi di koper cabin yang kecil. Jadi semua ada di koper besar, dan di cabin itu adalah maksimal itu 100 ml. Semua cairan kayak misalkan contoh air, boleh misalkan ada yang kadang-kadang bawa antangin, antangin apa namanya itu ibu ya? Fresh care ya, bukan jadi. Nah, yang kecil boleh dibawa silakan, karena kan kita akan melakukan perjalanan itu insya Allah sekitar estimasi 8 sampai 9 jam. Biasanya kalau ibu-ibu atau bapak yang membutuhkan angka hangatan gitu bisa yang namanya bawa fresh care itu, tapi yang kecil saja, itu tidak ada masalah. Dan aku saranin obat-obatan di dalam perjalanan 8 sampai 9 jam ini apa saja silahkan dibawa. Yang tablet vitamin kah atau apa silahkan. Kalau misalkan air atau misalkan ada sesuatu yang amit-amit ya, ada sesuatu yang tidak enak badan atau apa, bisa dihubungin kru pesawatnya nanti, pramugarinya atau pramugaranya. Untuk sampai saat ini ada yang mau bertanya dulu nggak? Monggo. Antangin boleh nggak? Cairan itu antangin? Boleh, Ustaz, boleh. Antangin boleh dibawa. Tapi yang saset. Iya. Biasa sekarang udah ada juga Ustaz yang pakai permen. Nah itu juga oke juga sih, walaupun memang tidak semaksimal yang pakai saset ya, tapi itu juga boleh. Ada lagi? Kita mau masuk di ranah keberangkatan dulu. Tadi habis ngobrol-ngobrol sama ibu, sama tim untuk di bandara, kita akan membawa bagasi besar dan yang sebagian yang kecil. Jadi untuk koper cabin ini boleh dibawa sebagian, boleh dimasukin ke bagasi juga sebagian. Koper gede boleh, berangkat oke. Jadi nanti bagasi besar jam kisaran siang, tim kita akan melabelkan ke sini. Jadi kita meminta tolong teman-teman semuanya, bapak dan ibu,
Mungkin bagasi sudah ada di sini, nanti kita akan labelkan dulu sama tim kita. Jam 8 malam, estimasi insya Allah jam 8 malam, bagasi akan kita geser ke bandara. Ya, jadi posisinya adalah tidak ada lagi nanti kelupaan masukin ini. Jadi pasti dari pagi itu sudah dipersiapkan semua. Biar nanti begitu sore kita labelin jam 8 malam, insya Allah kita akan berangkat langsung ke bandara. Bagasinya duluan. Jadi bagasi akan nyampe di Bandara Soekarno-Hatta duluan. Ya, Pak. Ada ketentuan untuk bagasi bawa baju berapa? Ada ketentuannya nggak? Untuk ketentuan bagasi tidak ada, Pak. Bawa baju berapanya. Hanya maksimal bagasi besar itu ada kapasitasnya 30 kilo. 30 kilo dan koper cabin itu kapasitasnya ada 8 kilo. 7 kilo. Biasanya kalau berangkat segini, kalau pulang biasanya lebih berat tuh. Nah itu dia, makanya tekanannya adalah biasanya para oh gitu, oke. Jadi kadang-kadang Bapak kalau mau ada berangkat memang biasa begitu Pak. Jadi pulang itu biasa istilahnya masuk ke dalam motor besar. Nanti ketika pulang, biasanya yang kami sudah lakukan berangkat itu satu koper. Jadi koper ini diisi baju Bapak Ibu selama untuk 9 hari untuk keperluan dan barang-barang yang tadi yang diperbolehkan masuk ke bagasi, kecuali power bank, terus yang korek api dan lain-lain itu nggak boleh ya di sini, atau cairan yang membahayakan itu nggak boleh. Nah nanti ini dimasukkan ke dalam koper besar. Jadi nanti kita berangkat satu koper semua, insya Allah, gitu ya. Tapi kalau ada yang terpaksanya mau bawa lebih, boleh. Nah, nanti koper setelah ini masuk, Bapak Ibu, ini nanti dikumpulin di sini jam 1 siang dari Safina akan datang untuk labelin koper Bapak Ibu semua sesuai nama. Jadi setor koper jam 1. Kalau misalnya nanti saya nggak bisa setor jam 1, jam 10 nggak apa-apa, yang penting di sini tulisin atas nama Bapak siapa gitu. Nanti mungkin bisa minta bantuan timnya Ustadz Yainal untuk penerimaan bagasi ya. Kalau bisa kunci. Nah ini kan ada kode kunci, jangan sampai lupa. Tapi kalau lupa misalnya yang nggak bisa ingat atau daripada nanti lupa jebol, pakai gembok biasa manual, kuncinya di satu, itu paling aman ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya bisa memakai kode, nanti diacak lagi terus ingat pakai kode. Tapi kalau enggak ya repotnya nanti ini akan rusak pasti gitu. Daripada begitu pakai gembok manual. Nah nanti semua koper 62 itu sama biru. Kalau bisa nanti di sini tempel foto gede-gede, namanya siapa ini dan lain-lain, gitu. Itu lebih memudahkan karena nanti ketika kita di bandara langsung masuk pesawat, begitu ketemu koper itu di lantai kamar kita. Nanti yang mana salah ambil isinya beda, ya. Kalau Unti sama Ahmadnya beda, gitu. Jadi nanti untuk memudahkan seperti itu, karena semua koper nanti warnanya biru dan ketemu misalnya di lantai 10, nanti lantai 10 semua, gitu. Di dekat lift, biasanya kalau sudah lengkap kita labelin di sini, nanti di pintu kamar masing-masing, begitu, ya. Jadi untuk keberangkatan teknisnya koper di hari Rabu siang jam 1 sudah ada di sini, kita akan label sehingga nanti malam hari ada kendaraan yang menjemput kemari, tinggal membawa penumpang ke bandara, sama mungkin yang bawaan ransel atau apa misalnya ada yang butuh, karena kita akan naik kereta cepat, ini pun nanti nggak boleh dibawa ya. Jadi yang bisa dibawa dari Medina ke Mekah untuk kereta cepat itu biasanya tas ransel kecil ya, jadi yang gini-gini nggak boleh. Ini semua nanti masuk ke bis kita dan nanti ketemu di Mekah, begitu. Jadi yang simpel aja
Tapi kita bisa bawa tas berarti, tas ransel sama bawa tas itu, koper itu. Boleh Pak, boleh. Jadi kami hanya membatasi nanti maksimal 3 kilo, 30 kilo, gitu. Iya, total 30 kilo, ya. Mau ini gak dibawa, mau ini cuman resikonya gini, kalau tidak membawa koper yang kita berikan, pertama orang handler kita nggak tahu ini rombongan mana. Yang kebanyakan kalau misalnya ada tambahan koper hitam, coklat, biru atau apa, itu tag handler kita nggak tahu, gitu. Jadi nanti nggak diambil, atau juga bisa aja ketinggalan, atau nggak terangkut, gitu, ya. Jadi sebaiknya kita pakai bawa peralatan yang sudah kita siapkan untuk tapi pengalaman beberapa kali jamaah dan saya sendiri pun baru puluhan hari yang lalu bawa 3 botol ya aman. Jam berapa ya Pak? Karena memang yang dari travel itu kan cuma 5 liter gitu. Sementara sudah ini pulang kita isi penuhin buat mungkin itu untuk teknis keberangkatan.